Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar Selepas Sore Podcast. Kembali lagi bersama saya Om Ben di podcast ini, teman-teman. Bagaimana kabar kalian? I hope you doing good, you doing great. Ada beberapa hal ya. Ada satu hal sebenarnya yang nggak bisa saya tahan untuk tidak saya cerita atau saya tuangkan dalam podcast ini. Ada sebuah gagasan yang menarik, sebuah paradoks mengenai kebaikan gitu ya teman-teman, terutama bagi kita uh, umat muslim gitu ya. Sekarang kan kita masih dalam bulan suci Ramadan, udah hampir masuk ke malam 10 terakhir. Beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 hari yang lalu ya teman-teman, saya bersama istri uh, jalan-jalan buka puasa di luar. Nah setelah masuk waktu taraweh, nah kita mampir di salah satu masjid di sudut kota kita gitu ya teman-teman. Karena dekat kebetulan dengan rumah orang tua, dan ketika kami masuk ke dalam masjidnya mendengarkan ceramah, ada sebuah gagasan yang saya sebut sebagai paradoks kebaikan gitu ya teman-teman. Nggak asing lagi mungkin bagi teman-teman yang melaksanakan sholat taraweh di masjid, sudah pasti barang tentu saf-saf yang ada di dalam masjid itu pun mengalami kemajuan gitu ya teman-teman. Awalnya yang kita sangat excited banget karena bulan Ramadan akhirnya tiba. Bahkan itu masjid-masjid sampai full, sampai emperan-emperan itu orang pada padetin masjid itu. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari dalam bulan suci Ramadan, pertengahan lewat, dan pada hari ini misalnya barangkali saf-saf tersebut itu nggak sampai mungkin 5 saf, mungkin 2 atau 3 saf gitu ya teman-teman. Jadi memang benar-benar dikit banget, terutama kalau di bagian laki-laki gitu ya. Nah kemudian sang ustadz ini bercerita bahwa bulan suci Ramadan mengalami hal semacam itu, yang pada intinya beliau mengatakan kita ini semuanya sebenarnya terseleksi dengan sendirinya gitu teman-teman. Dan kebaikan itu ternyata menyeleksi juga orang-orang yang berhak mendapatkan sebuah kebaikan tersebut. Paradigma kita di masyarakat barangkali sudah biasa, sudah terdistraksi dengan kegiatan berbagai macam hal untuk mempersiapkan entah Lebaran, kemudian entah dekorasi rumah, entah buat kue dan lain sebagainya, yang secara kita tidak sadar itu teman-teman, sebenarnya kita itu lagi diseleksi oleh kebaikan itu sendiri. Saya jadi jadi terpikir gitu. Ya namanya manusia, kita pasti memiliki semangat ibadah yang sangat fluktuatif, terutama pas akhir-akhir bulan suci Ramadan ini. Mendengar hal tersebut membuat sudut pandang kita itu benar-benar berubah gitu. Jadi yang menjadi center bukan lagi diri kita, teman-teman. Kita selalu menganggap mungkin kita masih bisa tebus esok harinya karena masih bulan Ramadan, atau kita masih bisa, pikiran kita ya, masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya, yang barang tentu belum tentu juga gitu kita bisa ketemu bulan Ramadan berikutnya. Kita selalu berpikir kita ini yang memiliki kontrol akan sesuatu gitu. Dan kita kadang bisa dibilang menyepelekan hal-hal kecil dalam beribadah, terutama bulan suci Ramadan ini teman-teman. Padahal kalau kita ingin mendalami, kita resapi aja deh, bulan Ramadan ini benar-benar bulan yang seharusnya bagi kita
umat muslim itu menjadi bulan yang membuat diri kita menjadi terbaik di apa ya, sepanjang tahun. Misalnya dalam satu tahun ini bulan Ramadan itu adalah versi terbaik kita seharusnya. Tetapi banyak banget kayak misalnya udah capek kerja, udah terlalu banyak gangguan. Nah itulah secara tidak sadar itu adalah ujian kita, bukan hanya saja menahan lapar dan haus, tetapi menahan godaan kita untuk beristirahat, untuk barangkali leyeh-leyeh gitu ya teman-teman. Ada quote yang saya temukan di Instagram, saya nggak tahu, saya lupa, saya nggak simpan. Cuma pada intinya adalah kalau bulan Ramadan saja tidak bisa merubahmu menjadi lebih baik, terus mau gimana lagi gitu. Sederhana bahasanya, cuma menohok Pak itu. Kalau saya bukan ada orang yang apa ya, yang lurus banget gitu, enggak juga. Maksudnya yang beribadah itu selalu konstan naik rajin banget itu juga enggak. Kadang sholat tarawih kadang di rumah, kemudian kadang sholat tarawihnya bolong karena ada kegiatan. Cuma kita kembali lagi gitu, kita riset kembali, mengingat hal ini kayak bakal dikasih lagi nggak ya kesempatan kayak gini gitu. Sebenarnya kebaikan itu pun memilih dia, memilih kita, memilih dia, memilih mereka yang berhak mendapatkan kebaikan itu. Ditambah lagi kebaikan bulan Ramadan, teman-teman pasti udah tahu berapa kali lipat misalnya ya. Dan kita nggak dapat sedikit pun ini, kita nggak dapat. Wah, rasanya emang benar-benar rugi teman-teman. Apalagi dalam satu bulan ini kita nggak melakukan sesuatu yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Kita selalu apa ya? Kita manusia nih ya teman-teman. Selalu terbebani, selalu menjadi insecure ketika kita ini nggak baik. Jadi misalnya ini contoh aja ya teman-teman. Misalnya saya ini sering banget bermaksiat gitu, minuman keras misalnya, atau enggak main judi misalnya, atau enggak berzina misalnya. Nah kemudian hal tersebut menjadi sebuah selaput di dalam hati kita yang membuat, lah kamu kan masih melakukan hal tersebut, ngapain beribadah sih, beresin dulu. Itu kita sering banget tuh menjadi menunda-nunda ibadah yang kita jalankan teman-teman. Ibadah itu kan banyak banget Ustadz mungkin menasihati, jangan tunggu kita baik dulu baru beribadah. Justru orang beribadah itu untuk menjadi baik ya teman-teman. Lebih baik kita melakukan maksiat tapi beribadah daripada kita melakukan maksiat tapi tidak beribadah. Tapi bukan berarti ini membolehkan maksiat ya teman-teman. Tapi dalam kondisi bermaksiat paling bagus ya tetap kita melakukan ibadah, karena kita nggak tahu di titik mana, di waktu kapan gitu ya kita benar-benar mendapatkan sebuah hidayah gitu teman-teman. Jadi saya cuma pengen sampaikan ke teman-teman, berbagi ke teman-teman ya seperti itu, bahwa kebaikan itu juga memilih. Kita itu sebenarnya diseleksi teman-teman. Nah sekarang kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita ingin menjadi orang tersebut yang berhak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, ataukah kita abaikan saja gitu ya teman-teman. Tapi sesungguhnya kalau kita mengabaikan, kita benar-benar sangat-sangat merugi. Paling tidak mungkin kalau memang berat banget, itu ada satu hari di mana bulan Ramadan kamu menjadi versi terbaikmu dalam beribadah gitu. Kalau boleh ya misalnya. Dan jalan ibadah itu nggak cuma satu gitu teman-teman. Nggak cuma sholat doang gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa sholat, mungkin kita sholatnya wajib tok gitu. Nggak usah yang sunnah, tapi kita mungkin
punya kelebihan harta ya bisa kita kencangin di sedekahnya misalnya, atau enggak kita eh, nggak bisa sedekah terlalu banyak, kita kejar di ngajinya misalnya gitu teman-teman. Jadi ibarat pintu jalan kebaikan di bulan Ramadan ini ada banyak, ada sedekah, ada sholat, ada puasanya, ada mungkin habluminanasnya bersama orang-orang, kemudian membantu orang berbuka, memberikan buka puasa pada orang-orang. Banyak banget jalan di bulan Ramadan ini teman-teman. Saya tidak bermaksud menggurui, saya cuma pengen sudut pandang ini bisa kita renungkan teman-teman, karena bagus banget, kalau menurut saya itu bagus banget sudut pandang yang membuat kita tuh sebenarnya bukan apa-apa sih sebenarnya. Kita itu juga diseleksi sebenarnya untuk kebaikan itu sendiri gitu teman-teman. Oke. Saya rasa sampai di sini dulu. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan Selepas Sore Podcast. Untuk teman-teman yang dengerin yang dengerin di Spotify, bisa dengerin juga di YouTube versi videonya. Jadi ini ada 2 versi teman-teman. Terima kasih udah mendengarkan. Saya Om Ben, take a position. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.